Ono Center gitu. Ono Center. Hah? Ono Center. Iya. Ini gua kasih logika dulu dikit ya. Oke. Kalau lu masuk ke toko online, ada depan. Pertanyaannya, jika tiap orang sama atau beda? Jika tiap orang sama atau beda? Oke. Beda. Kalau saya suka cari info. Jadi dia profiling lu ya. Lu sukanya apa? Datanya dari mana profiling? Registrasi berapa? Registrasi nama doang ya, username apa lagi? History, apa yang kita cari, apa yang kita beli. Jadi intinya mata-mata ya. Jadi lu harus ingat, AI itu mata-mata ya. Lu gak ada data, lu gak mata-mata, lu gak punya data, AI gak jalan. Terus ya, nah ini satu. Sekarang kita lihat lagi. Maps, Google Maps, Google Maps dong. Iya. Oke. Kalau warnanya hijau, lancar, macet. Warna hijau lancar ya. Merah, macet. Kalau kita tahu dari mana Google itu lancar apa? Apa ya? Banyak HP lapor ke Google ya. Google mata-mata ya. Ini gue jangan kasih tau aja. AI jalan kalau mata-mata. Terus ya. Jadi dia bisa prediksi, bisa klasifikasi, kan ada klasifikasi ya. Tadi juga waktu profiling klasifikasi. Bisa, lu pernah lihat Google Maps jadi dukun kan? Dukun Prediksi. Iya. Udah pernah lihat apa? Pernah ya Pak, waktu itu di Google itu merah, cuman kenyataannya nggak macet gitu. Salah prediksi berarti. Iya. Tapi itu masih klasifikasi, kan hari itu juga, detik itu juga kan? Iya. Itu bukan prediksi. Pernah nggak Google prediksi bulan depan? Nggak pernah tuh. Ini gue kasih ya. Google Maps prediksi buat bulan depan. Bisa. Nggak tahu lu. Dia taruh data rata ya. Nggak tahu data apa yang dipakai. Pokoknya dia bisa. Jadi intinya ya cuma dua. Satu klasifikasi, satu prediksi. Yang bakal dipakai di kita klasifikasi. Klasifikasi sebenarnya. Kita tahu Pak, prediksi itu karena dia behavior kali ya. Behavior ya. Itu masih klasifikasi sebenarnya. Kalau kayak cuaca kan Cuaca prediksi. Soalnya waktu time-nya beda nih. Iya. Bisa kelihatan pergerakannya. Nah, sekarang kita kasih lihat ini yang prediksinya ya. Oke. Misalnya gue pengen jalan Tangerang ya, Tangerang Jakarta lah ya. Di Tangerang, gue akan jalan di Tangerang Source, ininya Jakarta. Oke. Dia kasih jalan yang ini ya, jangan jalan yang itulah. Ada jalan yang lebih macet. Gue lagi cari jalan macet soalnya biar seru kelihatannya. Nih. Atau jamnya gue rubah nih ya. Ini kan live now. Gue rubah di part N. Gue gak pernah lihat. Masih ada lu pada. Dia pindah ke jam 7 pagi lah. Wah ini mah kesini jalan. Ini bawah macet. Gue pengen pindahin ke bawah ini. Bisa gak? Kagak mau. Oh salah, goblok gua. Nah, tadi pagi nih. Tadi pagi. Prediksi bukan ya? Tuh di story. Kan ini tadi pagi jam 7.38 ya. Tadi pagi. Gua pindahin ke besok. Boleh? Sama nggak macetnya? Nggak, beda. Beda ya, berubah lagi tadi ya? Ini kan hari Jumat ya, besok ya? Udah diajarin belum? Belum. Dukun bukan? Dia ngambil dari mana? Nggak tahu dia caranya gimana. Ambil dari Research sebelumnya dari sama. behavior di tiap Jumat gitu. Ya, kira-kira gitu. Ini hari Sabtu nih. Beda ya? Ya, so Nih, beda ya? Hari Minggu nih. Kalau lu mau bulan depan ya bisa, tinggal geser ke bulan depan ya bisa. Nah, udah tahu ya bahwa dia bisa melakukan prediksi dukun.
Kalau gua mau nyebutin dukun, belum dijadian soalnya. Sekarang gua kasih lihat tekniknya nanti kalau main AI. Yang dia percaya persamaan seperti ini nih, ntar. Nanti udah gitu kita coding ya. Langsung live code. Jadi kalau lu belajar yang namanya TensorFlow, keras segala macam, AI banget kan? Persamaan, lu tau nggak kalau TensorFlow yang dipercaya persamaan apa? Mampus. Mau ambil ya? Iya, ini chargernya keren nggak? Kalau enggak, nih persoalan yang diambil ini nih. AX plus B sama dengan Y. Persoalan apa itu? Kecanggihan kalau soalnya pakai integral. Ini bukan ada integral, ini soal apa ya? Lu pada anak gua pada lulus SMA apa kakak sih? Bisa ya. Lu lulus SMA kan? Iya. Persoalan apa ini? Iya, soal naik dulu deh, balik soal ini. Marah nih. Ini namanya persoalan linear. Rese. Jodoh saya kenapa algoritma bu? Iya. Nah, ini persoalan linear ya. Sekarang gua masukin data. Data ini. Histori data. Kalau AI ngomongnya training data. Gua masukin training data. Kalau X1 ini X1 ini ya. X1 Y-nya 7, X2 Y8. Gua kasih training dulu dia. X3 Y9. History gua masukin history. Lu bilang tadi history ya. Ini bisa training data. Kalau orang data science bilangnya training data. Jadi kita kalau main AI harus kasih training data. Setelah training data dimasukin, dia keluarin model. Model itu sebenarnya kita hitung ada berapa. Nah, pertanyaannya, lu masukin data kayak gini, A-nya berapa, B berapa? Bisa dihitung nggak lu? Ini pelajaran SMA kelas 1 pakai teknik substitusi. X1 Y7 berarti AX plus. Nah, itu udah substitusi. Dimasukin Otaknya udah benar. dicari dulu Ya, X-nya. itu substitusi, benar. Berapa? Berarti ini depannya harusnya A-nya berapa, B-nya berapa? Kayaknya itu doang lu, nggak depan belakang apa, berapa ya? itu plus kan ya? Plus. Nih gua Oh, berapa ya? Jadi gini kalau dimasukin ya 2A plus B sama dengan 8 nih kan, ya kan? A plus B sama dengan 7. Bisa gitu nggak? Atas kurang bawah berapa? Dua A kurangin A jadi A kan? Iya. B kurangin B, B kurangin B 0 jadi X berapa? 1. Pintar lu. A-nya 1. A-nya kan A-nya 1. Iya. Ya, udah dapat tuh B. B-nya berapa? B-nya Jalan aja B sama dengan 8 per bagi itu ya. Iya, itu. kurang kurang plus sorry kurang 8 ya. Berapa B-nya? lempar aja di kanan. Bingung. Jadi itu nggak mau dikasih. berapa? Dia mah cuma copy paste ini aja sabutin. Codingnya pakai AI. Iya. Algoritma lagi. B-nya B-nya berapa nih? Lu masukin aja. Hanya masukin ke sini. 2 tambah B sama dengan 8. Berarti 1 tambah B sama dengan 7. Lingkungan pesta atau Wah, lupa. Kevin. Kevin sih. Kevin. Iya. Walaupun gua di probabilitas. Pesta tuh yang pohon penanaman pohon. Kevin Iya. yang pangan anggur. Iya, karena food waste banget. Tapi ya udah. Tapi Kevin dari kemarin kalau nggak salah. Nih,
dua tambah dua Lalu ngaco. Tuh, bener ya. Jadi yang ini namanya training data. Yang ini namanya model. Setelah kita punya training data model, kita bisa melakukan dukun. Contoh dukun tuh gini nih. Lu udah punya model, sekarang gua jadi dukun nih. Gua masukin XS10. Y-nya berapa ya? ke 10, Y-nya lalu apa nih? 1, 2, 3, 7, 8, 9. Itu kebiasaan oke ya. Pantesan lu hari bisa ya. Gue cepet maksudnya. Oh gitu doang. Itu berapa? 16 itu namanya dukun. Oke ya. Oke. Sekarang gua masukin. Kalau sini 20 berapa ya? 20 ya? A-nya 1, B-nya 6. Tinggal masukin angkanya 20 masukin ke sini. Iya. Apa yang 6 berapa? 26. Iya. Oke, sekarang gua kasih soal. Misalnya gua punya training data kayak gini ya, training data ini. Jakarta red, Jakarta, itu X. Jakarta kan. Terus dapetin Y-nya 1. Terus saya sakit perut, Y-nya 0. Oke. Terus misalnya kue itu enak, Y-nya 1. Gue kasih, nih gue nanya ada B ya. Tapi lu punya kepala soalnya. Dia tinggal masukin aja B-nya. Pokoknya X-nya sekian, Y-nya segitu nih. Iya. Ini masalah klasifikasi doang sih sebenarnya. Nah, sekarang gue kasih data lagi ya. Oke. PRG keren banget. Y-nya berapa? Ini keren Itu data. X-nya PRG keren banget. Iya. Y-nya berapa? 0. Jawabannya itu maksudnya ya. Lu perhatiin dong. Jakarta red. Jakarta. Apa tuh? 1 Positif. positif. Saya sakit. Oh, Negatif. Ini positif. Ya udah, ini apa? Kartu. Itu cara kerja AI. Oh iya. Nanti ya. Jadi lu harus kasih training dulu. Baru lu bisa. Udah beres ya? Ngerti ya? Sekarang kita kerjain. Program yang dipakai, tapi nanti harus pindah ke ini ya, ke Python kalau mau serius buat ini. Soalnya kalau nggak pakai Python, pakai program ini jadinya nggak bisa inline. Maksudnya gini, yang ada di kepala gue sih pengennya pas orang upload nominasi, langsung si A-nya kasih tahu nilai motivasi sekian, nilai sekian. Nah, itu Gitu ya. Bisa sih, cuman kalau gue suruh modif gue males. Bisa, tapi males. Oke, sekarang kita harus ngerti dulu kan Pak. ya, software-nya namanya bola. Berarti gak gue taruh di sini. Gue masukin di sini. Khusus untuk Enggak, dia bisa seorang itu bisa di Windows, bisa di Mac, bisa di Linux, nggak masalah. Cuman gue taruh di mesin yang beda, kalau di komputer di rumah dia mesin yang sama. Ini orange coba Pak. Ini orange mau gue jalanin, tapi Tadi ya aku ini pokoknya ya. orange bisa download. Lu belum tahu orange bisa download. Tadi aku dari ini dari Aris. Oh itu, yang itu data yang gue kasih itu data atau ini ya? Nggak tahu apakah ada Di folder ISO, foldernya orange. orange itu data. Benar ya. Data buat eksperimen dan eksplorasi. Jadi itu yang itu folder ini nih, folder ini. Itu mesti di running di ini. Enggak, itu datanya, data buat mutak. Buat. Jadi itu folder itu sampelnya ini. Contohnya sampelnya kayak gini nih. Nih sampel datanya gue, sampel. No, mampus lu.
Ini datanya UMKM Bekasi. Datanya kayak gini nih. Oh ini Pak kemarin. Ini ada modal pendirian, kapan mulai, terus status pemilikannya kayak gimana. Dari data ini kita bisa dapat apa? Ini gue kerjain, dapat keren. Tapi orang yang punya datanya pas ngeliat ini nggak ngerti ya, ini apa? Nggak, dia bisa dapat apa nggak tahu. Yang punya datanya kan kementerian. Iya. Oh, Kementerian nggak bisa ngolah. Nggak bisa ngolah, maksudnya dia nggak bisa ngekstrak kesimpulan dari situ. Enggak ada keputusan. Iya, dia ya kan tadi kan, lu kan misalnya, lu nyatet semua histori orang yang login di toko online, dia beli apa segala macam, lu bisa nggak ngekstrak bahwa si Ono tipe orang ini, si ini tipe orang ini, nah itu masalah lu. Saya butuh dashboard. Kalau gue nanti nggak pakai dashboard, gue yang main lah ya. Tapi udahlah, ini kita kasih lihat ininya dulu ya. Ini gue jalanin di mesin lain. Kalau di Linux rada tidak manusiawi, gue harus jalanin virtual environment dulu. Python sama dengan Python 3. It's oh sorry. Oke. Oh salah. Pipo. Jalan. Sekarang gue jalanin, gue aktifin virtual environment-nya, bin aktifin. Biar dia aktif ya, baru bisa jalanin nih Orange Canvas-nya. Orange ini aplikasi yang Bapak pakai buat AI, buat lainnya. buat modeling AI. Jadi kalau kita punya data, kita bisa analisa buat AI pakai Orange. Di belakangnya dia Python semua. Tapi daripada gua ngajarin mahasiswa suruh belajar Python, gua ngajarin dia belajar Python mesti kepala kan? Iya. Nah, tapi kalau mau belajar, ini codingnya ada example. Ini bisa dibelajar di sini. Ini coding nih, ini coding nih. Ini coding. Codingnya bentuk kayak gini. Bentuk grafik aja sebelum ini codingnya. Ya. Oke, cuman gue gak akan, lu ntar lihat sampel ya di YouTube-nya, gue juga bisa kasih tahu semua orang juga nggak apa-apa. open source kan? Open source, ini free, gak usah bayar apa-apa. Oke, sekarang gue akan nyoba yang paling low di dunia dulu ya. Anggaran mana anggaran? Oh dari bawah kayaknya. Ini ada anggaran gitu ya. Ini ada folder. Jangan yang ini. Tapi nggak apa-apa terjatuh kopi. Enggak, maksudnya ini nggak bisa analisanya jadi rebyek. Buka datanya. Nah ini dah. Oke. Ini ceritanya kayak gini ya. Ini ada anggaran nih. Tapi ini anggarannya gue tambahin variabel lain nih. Ini waktu itu buat presentasi di Mabes. Makanya ada pembelian tank, pembelian F32, Mabes kan biar mereka happy. Banyak anggaran. Pokoknya di sini ada anggaran kayak gini nih. Tahun 1991 sampai 2003. Oke, terus ini 1000, 2000, 3000 sampai segini. Oke, pertanyaannya tahun 2004 anggarannya berapa? Bisa nebak nggak? Kalau dari grafik sih, iya lagi harus ada Dulu ya, gampang kan? Iya. Jadi tekniknya adalah kita harus punya histori, terus jalan nebak ke depan. Itu kalau kayak gini, data kayak gini, data linear, ya regresi linear doang kalau secara statistik. Ini gampang nebaknya. Nanti kita mainin. Kalau dengan seperti ini, kayak gimana? Kalau ini udah beres dulu ya. Nah, terus gue punya satu file lagi. Tadi kan sampai 2003 ya, 14.000 ya. Terus gue punya file lagi 2004 dan seterusnya.
Cuman yang di sini 2021 kosong. Nah, kalau yang di sini yang ada angkanya, nanti kita pakai modelnya nebak sama angka ini sama kagak, selisihnya berapa. Jadi kita bisa bedain antara tebakan sama data. Tapi dari file tadi kita bikin model dulu, terus ini buat nebaknya. Nah, kalau yang ini nggak ada angkanya kan, jadi kita nebak doang langsung. Gitu. Terus ya. Jadi ada dua file namanya, ini anggaran 2002 dan seterusnya. Nah itu 2001 kalau nggak salah ya. Oke, sekarang kita bikin model dulu nih. Kita file. Oke. Sekarang masuk ke sini, orange, anggaran 2001 ya. Cuma gitu doang. Filenya baca, filenya saya. Jadi dia jangan lu pikir canggih-canggih, soalnya saya dia juga bisa baca CSV juga bisa. Jadi kalau nanti dari formnya itu ngeluarinnya CSV ya baca bisa. Ya, dah. Nah, kalau pengen lihat isinya apa ya tinggal ini aja. Geret ke sana, kita masukin. Kita bisa lihat isinya. Ini yang tadi. Udah ya. Oke. Sekarang kan kita nggak mau pakai semua nih, kita cuma pakai tahun sama anggaran doang, yang lain nggak mau kita pakai. Ya udah kita obok-obok dulu data tuh. Kalau mau gampang ya kita bikin file cuma 2 kolom doang, karena kolomnya udah ngerendeng. Gua rubah dulu bentar, cara keduanya gini, select kolom yang mau kita proses yang mana. Ini ada di bagian transform ya, select kolom. Ini gua sambungin di sini, nyambung udah. Oke, sekarang kita masuk sini. Kondisinya kayak gini nih. Kebaca juga tuh, kolomnya apa aja. Cuman fitur tuh X, target tuh Y. Dari persoalan yang kita oprek tadi, fitur tuh X, target tuh Y. Kita pengen yang kita analisa anggaran doang kan? Ya udah. Jadi ini targetnya udah bener anggaran. Cuman ini kan bikin kacau nih, ada populasi, teks segala macam. Jadi gua ini dulu, pindahin dulu sini semua. Tahunnya doang yang diambil. Jadi ini ignore kan, yang kita pakai cuma 2 nih. Tapi nanti kalau kita main lucu-lucuan ini bisa berefek ke anggaran sebetulnya. Jadi tapi X-nya jadi banyak. Jadi yang namanya AI bisa X banyak sebetulnya. Cuman yang ini supaya ini doang ya. Udah. Sekarang kita mau ngeregresi ya. Udah belajar regresi. Pada belajar statistik ya. Iya, probabilitas Sama statistik ya. Ada regresi kan ya. Ada regresi. Terus ya. Masuk kan waktu kuliah, bolos. masuk dapat kerja. Itu buktinya kuliah. Tahu, duduk, dengerin. Buktinya nyari link, Pak. Kalau kerja diajakin. Ini nyari kalau nyari pacar ya ini. Tanya Pak. Oh, itu saya. Serem semua nih. Oh, emang abangnya memang memberikan semua ini. Harus disubas dulu. Orangnya emang atur, Pak. Oh gitu. Ini udah ya. Nah, sekarang kita harus cek dengan kondisi 2 variabel tadi, algoritma mana yang paling bagus, yang ngasih error paling dikit nih. Kan algoritma banyak. Iya. Kita harus cek nih. Nah, ini cara ngecek ini. Algoritmanya juga dari kita sendiri. Jadi dia udah nyediain algoritma sih. Udah enak hidupnya. Kayak gini enak banget. Nih kita tes dulu. Kita masukin ke tes. Nah, sekarang kita cari algoritma mana yang paling bagus nih. Ini ada linear regresi, ada tree, ada random forest, ada neural network juga ada. Mampus. Ini neural network yang tadi tuh, TensorFlow kelas segala macam tuh neural network tuh. Banyak nih, masukin sini ya. Dia analisa, dia ngitung nih sebenarnya error mana yang paling kecil dari segitu banyak. Jadi udah gitu kita tinggal milih. Oke, berarti algoritma ini yang lebih bagus, kita pakai algoritma itu aja. Bukan modelnya. Outputnya dia model. Modelnya ini. Nanti bisa di save model. Hasilnya ini bisa di save model. Gimana? Saya mulai di reset semua.
boleh mau diambil, boleh dikelola sama orang, nantinya nilainya berubah. Ya. Ini udah. Jadi gue cuma nyambungin ini algoritma, ini datanya, sekarang hasilnya nih. Ini semua itu error ya. Tadi ada RMS tuh root mean square error, ada mean absolute error, semua error. Intinya kita cari error yang paling kecil. Oke. Yang paling kecil adalah linear regression. Errornya 0. Nggak ada error, soalnya angkanya bagus. Datanya nggak variatif, nggak deviasi kan, udah predictable banget kan, ya udah errornya 0 langsung dia, bisa prediksinya gampang. Oke. Dengan kondisi kita error 0, berarti kita tahu yang bagus linear regression kan, ya udah. Sekarang ya udah kita buang aja yang lain. Ini buang, udah nggak butuh nih. Mau coding gitu doang. Lo ya pada ditipuin aja nih. Nyambung, udah. Ini outputnya model nih sebenarnya, bisa di save kalau mau. Di ChatGPT itu ada banyak model tuh, berarti dari algoritma yang beda kan? Kalau modelnya, ya enggak, dari data beda kalau dia. Kalau di ChatGPT ya, ChatGPT, Gemini itu dari data, algoritmanya sama. Oh, algoritma sama. Sama, cuma datanya beda. Terus dia nyebutnya model juga. Ya kan outputnya model. Outputnya model, cuma dari data beda. Cabangnya di belakang. Ya, jadi kan supaya dapat model beda kita punya kita bisa pakai algoritma beda atau data beda. Kalau yang ChatGPT segala macam data beda sih sebenarnya ini. Dan gua bikin ChatGPT sendiri. Pakai lama. Gampang itu mah, lu aja pada ketipu. Bisa gratis seumur hidup ya Pak ya? Iya, itu gratis. Iya. Trennya lebih banyak ini ya kan? Train datanya. Training datanya jadi gini, jadi ngomongin LLM, large language model, jadi kita bisa kasih konteks, kasih knowledge ke promptnya dikasih knowledge. Learningnya sama kita sendiri gitu kan? Kita udah kasih knowledge yang udah mulai langsung, bukan learning sebenarnya, kita kasih kesimpulan ke dia. Oh iya. Kasih model. Jadi misalnya kita pengen bikin sambutan buat presiden, kita kasih tau dong ini acara apa, tentang apa, kita kasih knowledge kan. Kalau kita tulisnya cuman tolong bikin sambutan presiden kan keluarnya jadi kacau kan. Iya. Kalau kita tambahin promnya, ditambahin pengetahuan itunya tadi, ini acara apa, objektifnya apa, semua kita kasih, sambutannya jadi bagus. Menyesuaikan jadi. Iya, jadi ChatGPT goblok juga, harus kita pinterin dengan cara itu. Bener ya. Iya. Kalau gua ngasih promnya bisa 100 line. Oh, 100 line promnya. Promnya nggak 1 line, kalau gua ngirim tuh promnya 100 line. Orang Makin spesifik semakin. iya. Hasilnya semakin bagus. Iya. Ini udah beres ya. Sekarang kita mau forecasting ya, mau jadi dukun ya. Ini kan filenya ini anggaran 2001. Tadi ada anggaran yang 2002 dan seterusnya itu tadi ya. Nah, kita ambil aja tuh file lagi yang lain. Tapi file beda yang kita ambil ini kan kita ambil ke sini, orange anggaran 2000 ini ya. Oke. Kalau mau lihat isinya, datanya kayak gini nih. Iyalah. Oh, belum gue sambungin. Pantas kenapa nggak ada isinya, bego? Sambungin dulu. Nah, ini ya. 2002 dan seterusnya. 2025. Tapi ini salah dia, ini kosong. Oh, yang ini gue isi datanya. Berarti nih ada angkanya gue kasih nih. Atau gue kasih boom. Jangan dulu. Sorry. 43220. Gue file transfer. Kan udah komputer. Iya, berarti ya. Sini.
220 tadi ya. 43 220 orange. XLS. Oke. Transfer Pak dari komputer yang host ke komputer yang virtual nih. Oke, sekarang gua reload lagi di sini. Kayaknya developer udah biasain pakai command lain. Biasa tuh. Nih berarti ini kosong nih. Berarti kosong kan? Sesuai sama yang ini kan. Ini kosong deh ya. Tapi kan harus dibikin supaya sama kolomnya. Jadi saya harus bikin kolomnya sama. Caranya misalnya ini masukin lagi ke sini. Ini adalah dari sini tahunnya doang yang kita ambil yang sebagai X, anggarannya sama sebagai Y. Kalau enggak kan modelnya kan kita cuman tahun sama ini doang kan, jadi yang variabel lain nggak boleh dimasukin ke model. Nah sekarang kita udah punya model di sini, sekarang kita tinggal forecasting. Mana sih forecasting? Oh jadi model atas nanti gabung ke bawah ya bang? Iya, model atas dipakai buat dukun buat yang bawah. Ini model harus dimasukin nih dalam forecasting. Kalau di Python satu line juga prediction. Di Python satu line, di TensorFlow satu line prediction. Dan gitu doang. Ini juga gitu. Nanti kita masukin modelnya dari atas, kemudian kita masukin data yang mau di ini kan. Nah ini hasilnya nih. Ini data yang kita masukin. Ini hasil linear regression. Ini kan errornya 0 kan, 13 14 oh, ini 0 semua kan. Nah di sini gua beda nih, di data 20.000 hasil si orangnya segini. Ini beda nih, yang ini kan nggak ada error ya, orang nggak ada datanya, tapi dia prediksi segini nih. Karena hasil belajar dari yang sebelumnya. Sesuai akhirnya itu loh. Iya. Terus ya. Oke. Seru ya. Kalau kita ganti datanya, di sini kita ganti data, kita rubah dikit aja datanya. Nah, mana sih? 2001 ini. Bawa data ini. Emang ini kerjaan data engineer ini. Kalau yang buat analisa ya, menyimpulkan hasil data scientist-nya. Nah, ini kerjaan data engineer sebenarnya. Misalnya gue rubah ini ya, ini kan 10.000, gue ganti jadi 10.000 berapa? 550 gitu ya. Rubah dikit aja, satu doang yang rubah nih, nggak usah banyak-banyak. Satu aja ya. Tapi lihat ini naik satu ya, kita naik dikit aja. Harusnya naik semua kan? Semua prediksi jadi naik dikit kan? Harusnya. Iya. Kita copy pastilah. Ini kita ini lagi ya. Transfer lagi lah. Udah, kita reload lagi. Ini tutup dulu. Reload. Oke. Kita lihat sini hasilnya. Oke. Oh salah. Ini datanya juga. Datanya yang terbang kan? Oh, gua yang ini reload, salah reload gue. Deh. Coba berubah kan, dan naik tuh kan 13.006, 14.007 naik kan, karena kita merubahnya naik dikit, langsung dia berubah semua naik. Ini beres ya. Sekarang kita coba teks. Gue belum punya data teks sebenarnya buat eksperimen kayak gini, belum punya data teks. Oke. Jadi si orange itu dia baca file, ini bukan file doc dia, file Excel, spreadsheet. Jadi kita bikin teks, ini nilai gitu ya, gitu aja ya, buat sederhana aja ya. Nah kita harus cari tulisan sih sebenarnya, misalnya tentang apa? Jakarta. Satu kalimat apa satu kata pak? Satu kalimat aja. Monas ya.
Misalnya gini lah, ini kita ambil aja sembarangan ya, satu paragraf kita ambil kopi. Suaranya bisa ngolah teks juga tuh, Pak. Mari kita coba. Mari sekalian eksperimen. Aduh, butut deh, ini kacau jangan. Ini ada link-link segala macam soalnya. Masukin ke ini dulu. Mana dia? Udah. Terus kita dapat kasih nilai misalnya 10 di sini ya. Terus kita ambil teks yang kedua. Jadi datanya bentuknya kayak gini doang sih. Misalnya ini nilainya 7 gitu ya. Ini gua kasih lihat data ini dulu lah biar kebayang maksudnya. Data Satu Indonesia Award. Datanya kayak gini. Mau waktu ngasih learning ke itu misal apa gitu bapak sendiri yang mau di sekian nilainya Kan misalnya arsipnya dari Tempo saya punya. Harus pakai itu juga. Iya, kita punya harus pakai training data kalau nggak bonyok. bisa Nih. Salah. Nih kita lihat. Ini aja ya. Ini training datanya ya. Ini datanya. Ini data dari Tempo. Terus di dalam datanya saya bikin cuma nilainya cuma tinggal 1. Kan ada nilai PMI, nilai judul banyak nih kan. Dihitung manual dulu, didaftarkan dulu semua. Oh, Soalnya kalau nggak dapat nilainya 7 terus. Kan orang hasilnya cuma 1, 3, 7, 9 kan. Keluarnya 7 semua tuh. Sebagian besar dulu itu jadi praktis semua. Kan buat rata-rata supaya dapat ini rata-rata semua nih. Ini buat motif, nanti buat obstacle, buat apa satu file. Karena dia nggak bisa isi banyak, ini cuma 1. Oke. Nah tapi ininya banyak nih. X-nya bisa banyak. Bentuknya tulisan kayak gini ya. Terus ya, udah. Atau ini aja gua ambil dah, biar nggak pusing kepala gua. Save as dan masukin ke, kalau nggak karena harus bikin kerja capek, males. Orange. Next, training data ya. Oke. Cuma ini datanya banyak. Ini buat training datanya ratusan ini. Kalau ratusan dimasukin Orange-nya pingsan sih sebenarnya kondisinya. Ini kan pingsan. Oke. Harusnya jangan gitu ya kali ya. Kalau mau enak mah gini caranya. Ya, tuh kan jangan kan Orange itu. Ini udah mau pingsan. Iya, pingsan ya. Pingsan ya. Kalau nggak gini aja caranya. Gua ambil 20 aja ya. Ya. Klik kanan copy ya. Oke. Tipain aja. Cuma nggak bagus ini. Save as. Mana tadi namanya Orange. Kok nggak ada teks? Kok nggak ada sih? Gue masukin sini aja nih. Teks training data.
SLS gitu ya. Jadi gue punya train data seperti ini ya. Nah sekarang kita ini tutup dulu. Oke, sekarang saya akan ambil tes lagi yang ini. Kopi. Ini buat nyolong data dulu ini mah. Ntar kita edit ya. Dengan ODS SLS. Soalnya si Ores nggak bisa baca ODS, Cuma bisa Excel ya. ya. Ya, CSV sama Excel. CSV sama SLS. Ini gue kasih nama apa ya? Predik ya. Kredit data. Ya. Oke. Oke. Sekarang ini angkanya saya berapa nih? 38. Sekarang gua akan potong. Ini agak dipakai. Orange. Mana di orange? Oke, training data tadi 38 ya. Iya. Yang ini dong 20 nih. Training data 20, berarti sampai 20 harus dibuang dulu. Si predik datanya. Ya di predik datanya sampai 20 kita buang nih. Kan dari sini sampai 20 dibuang nih. Karena itu ada di training data kan. Oh, ini harusnya gini aja ya, delete ya. Udah. Terus saya pengen buang juga ini nomor, tahun, kode, nama peserta, kategori, bidang. Jadi yang dipakai teksnya ini doang. Oke ya. Guys. Jadi dibikin filenya sama persis loh. Ya, judul, motif segala macam kita pakai, tapi ini nggak kita pakai. Ya, ini jadi X, ini jadi Y. Oke, terus ya. Sampai judul ya dipakai ya, save. Tapi di kategori lain memang rata-rata nilai juga sama, Pak. Apa? Di kategori lain. Beda. Beda. Ini harus dibuang nih kan. Sama ini ya, desain judul Sampai judul ya ini. Oke. Oke. Ini boleh tetap ada, boleh juga bisa kosong. Kan ini yang predik data nih kan. Ini kan yang ini salah, ini trainingnya justru harus ada training. Kalau yang di prediknya boleh di delete sih sebenarnya. Ininya boleh di delete nih, di predik. Nah, kita mau prediksi. Tapi kalau ada kita buat ini aja sih, buat apa? Bandingin. Jadi menurut hasil juri. Manualnya. Jadi ini buat tes data aja, ngetes algoritma seberapa bagus algoritma akurat atau namanya. Caranya kita harus ada prediksi yang ada nilainya, terus dibandingin sama prediksi dari algoritma. Jadi prediksi manual sama prediksi algoritma. Manual tuh ini manusia yang masukin ya, gitu kan. Jadi kita udah punya kayak gini nih. Sekarang kita kerjain. Ini keluar udah kasih kode-kode nih. C kecil, C besar, pagar itu ngasih kode bahwa dia adalah ininya buat kelas kategori. Oh iya. Benar dari si orange lah ya. Iya. Oke, kita akan coba nih percobaan ya. Percobaan. Bisa kagak? Oke. Jalanin lagi. Nah, dia mainnya di bentar. Kita percobaan langsung di text mining bisa nggak?
kita baca korpus. Korpus itu file Excel, isinya bisa korpus atau kita mainin di sana. Udah lupa soalnya programming. Coba, soalnya ini yang itu bukan korpus sih, yang itunya, yang Y-nya bukan korpus. Coba. Oh, nggak mau dia. Nggak kebaca ya. Oh, dia cuma maunya CSV. Oh, berarti atau gue baca dari sini dulu. Nah, CSV itu deh. Gue jadi lupa codingnya. Teks. Oh, nggak ada. Oh, belum di ini, Ceng. Belum dipindahin. Mana tadi? Oh, di sini gue pindahin ya tadi. Oh, harus gini nih. Mudah-mudahan bisa pindah nih. Ini percobaan lagi. Teks, training data. Oke, dia lihat ada feature, tapi ada yang salah dia. Kenapa feature jadi numerik? Nggak beres nih. Coba kalau gue baca pakai ini bisa. Udah lupa soalnya. Kalau kemarin cari contekan dulu. Semua sih. Oh, oke. Korpus bisa. Oke. Korpus mau kebaca. Bisa nggak di ini ya? Ini jadi meta di sini. Bego dasar. Oh, dia nggak mau kesini, dia maunya number soalnya. Ini maunya di mau gua ini atau gua kurang kasih ini berarti. Nah, ada ininya soalnya. Ada lihat contekan dulu ya. Lihat contekan dulu bentar. Oke. Open. Oh, orange doang. Coba, ini ada ini soalnya. Salah. Average. Sorry. Jangan yang itu deh.
Ini ada yang filenya file OS. File OS itu Orange, Word, apa source code-nya itu. File source code-nya itu ini. Jadi saya mau cari contekan. Copy. Jadi caranya adalah nama foldernya ini ya. SIA-22 average 1 all. Jadi gua harus masuk sini. Nah tadi sini ya. SIA dulu ya. SIA. Ini orang cari contekan doang nih sebenarnya intinya mah. Suka lupa gua juga. 43220 SIA 2022 average 1 all bintang OWS. Oke, sekarang kita lihat source-nya kayak gimana dia. Kita save model atau oke, coba ini dulu ya. Oh, dia corpus preprocess text. Jadi corpus tadi langsung dimasukin preprocess text, preprocess text masukin back of words, langsung masuk algoritmanya langsung. Nah ini sebenarnya dari sini ke sini itu kejadiannya adalah dia itu back of words begini sebenarnya. Dia ngerubah korpus kan teks doang. Back of words sebenarnya ngitung dalam teks tadi kata ono ada berapa, kata Jakarta ada berapa. Jadi akibatnya dia kan jadi tahu kata ini ada berapa. Akibatnya dia punya koordinat sebetulnya. Kalau kita koordinat kita kan X, Y, Z. Kalau dia koordinat itu bukan kata. Kata ini ada berapa, kata ini ada berapa, kata ini ada berapa. Jadi koordinatnya bukan X, Y, Z, kata. Udah gitu dia punya titik koordinat. Oke, untuk teks ini koordinatnya di sini. Teks ini titiknya di sini. Tapi yang jadi koordinat bukan X, Y, Z, tapi kata. Itu backward fungsinya seperti itu. Jadi dilangsungin ternyata. Rata-rata berarti pakai pasti gitu. Hah? Rata-rata. Terserah si preprocess teksnya ini mau diapain. Dia sebenarnya nggak peduli sih. Ya biasanya spasi. Cuman ya pokoknya dia ada kata berapa apa, kalau ketempel ya itu jadi satu kata. Oke, berarti udah mulai ngerti. Sekarang ini kita new aja ya. Jadi dari korpus juga, korpus berarti nggak peduli dia. Black baru tahu, baru ingat gue. Preprocess tuh buat ngilangin kata sih sebenarnya, bisa ngilangin kata. Misalnya gini, jadi kan kita nggak perlu kata penghubung kan, dan dikedari kan sampah itu kita bisa buang dengan cara stop words ini. Cuman akhirnya stop wordsnya bahasa Indonesia. Berarti kalau misalkan GPT juga kan ada kata-kata yang emang nggak boleh bisa dimasukin. Kita bisa bikin file sendiri buat stop words. Word list yang buat dibuang-buangin. Soalnya yang kita butuhkan intinya kata yang ininya aja ya, kata yang ada artinya, yang pentingnya aja. Kata yang penghubung buang-buangin. Dari, yang, dengan, buangin semua. Koma, buang. Pokoknya gitu buang semua udah. Deh. Terus kita masukin back of words kan. Udah. Terus kita misalnya pakai, tadi dia pakai linear regression. Kalau gua bisa juga pakai yang lain di sini. Algoritmanya itu tuh sama sih sebenarnya. Saya bisa aja pakai random forest misalnya. Tapi tetap dengan
apa namanya, dengan kita harus mencari yang Harusnya error- itu, harusnya ada. error Harusnya rendah. ada tadi ada OS yang buat cari error paling rendah. Cuman pengalaman saya yang paling ini Random Forest sih. Sama datanya lancar banget. yang ya supaya hasilnya yang errornya paling kecil dia selalu yang seringnya. Jadi kita udah punya ini satu, kita udah punya model nih, titik ini kita punya model nih ya. Jadi pada titik ini kita punya model. Oke, sekarang kita ngeload lagi ininya yang mau diprediksi kan. Ini tadi filenya namanya apa tadi? Training data ya. Sekarang kita load lagi. Pemilihan itunya apa? Apa? Iya. Yang teksnya jadi X semua. Oh, yang hasil dari Dari pecah dia tadi. apa tuh tadi nama itemnya? Ya C kecil, C besar, pagar apa? Jadi Ini motif yang ini jadi nilai sih sebenarnya. Sekarang kita browse lagi orange. Salah. Predict data ya. Predict data udah. Sekarang sama juga harus pakai proses ini juga sama. Ini harus sama persis loh. Ini stopwatch-nya bahasa Indonesia sama. Terus kita sambungin. Terus kita masukin ke sini. Nah ini kan udah siap. Ini data yang mau dianalisa. Ini model kita punya dari sini kan. Ya udah tinggal masukin ke prediksi. Mana prediksi teh? Ini dia. Prediksi. Prediksi selalu butuh dua model. Data apa? Model sama datanya. Nah ini hasilnya nih. Menurut Random Forest nilainya 5,42. Data kita bilang karena ini kan cuma 20 line ya. Kalau tadi kan yang model kan ribuan, harusnya ribuan yang dimainin supaya errornya dikit. Ya udah ini mah error semua lah, tapi alhamdulillah kayak gitu. Ini dengan cara yang cepat gitu. Kemarin kan cepet banget tuh. Orang baru buka masalah weekend gitu ya, ada di situ minggu sore Sudah ada. yang lain juri lainnya berapa hari kemudian Seminggu. ya, dikasih waktu. Yang lebih parah lagi, yang dari Tempo kan 8.000 ya, terus Iya. waktu hampir 2 minggu ya kalau nggak salah. benar ini waktu penjurian kelompok itu karena kan dijuri ini kalau nggak salah 13 orang gitu ya, jadi kita baca dari kelompok 13 kelompok dan kelompok itu ada dua orang ini menilai jumlah peserta yang sama. Ini tadi ada bilang 142 terus. Cuma bayangin lu dibagi, 3 hari lah. masalahnya gini lu Bayangin dibagi, 3 hari salah-salah negatif. ini bagi 13. Emang otak orang ini sama sebelah sama? Beda. Nah itu. Nggak konsisten sebenarnya. Kalau kita mau fair, Iya. harus satu orang nilai 8.000. Kalau ini kan fair banget. Dan Ono lebih cepat daripada kelompok yang 13 tadi. Berapa orang? 26 orang ya Pak ya. Dikalahin sama satu orang Ono dengan laptop. Kalah. Nah ini bagus banget sih kalau bisa bisa jadi terapin gitu, kita integrasiin ke aplikasi ya, terutama di awal gitu ya, penilaian awal. Kalau mau global gini dulu, manual, lu nggak mau di file Excel-nya, file submit, yang di submit itu kan file Excel, di tes manual, jadi lu nggak mau Iya, masuk ke situ ya. ya, jadi secara tores saja, tapi manual ya, manual seminggu sekali misalnya, langsung dikeluarin nilai, seminggu sekali keluarin nilai, udah keluar nilai seminggu sekali. Waktu sebelum deadline, selama itu sekali nilai dimasukin dulu. Iya. Teh. Kalau lu jago ngoding, jadi gini lah. Tapi kalau gua saran sih mendingan dibikin manual dulu biar kita punya feeling dulu. Kan manual juga gampang, ngoding cuma gini doang. Cuman kerja keras manual aja, copy paste lah. Gitu aja yang dibeli. Tapi bisa diekspor kan Pak ya? Ya. Bisa diekspor. Ya kan ini file Excel biasa, file Excel biasa.
tinggal ini kok, ini jadi file Excel. Gue caranya gini kan nomornya sama, asal jangan lu sort aja ntar jadi beda. Sort ini jangan dikerjain. Jadi dengan nomor yang sama, tadi kita tambahin kolom 1 ini hasil motivasi dari Ores. Ini diambil oleh paste jebret. lagi pemikirannya. Nah, manual. Kalau bisa dibikin otomatis keren. Tapi sementara gue nggak ngarepin otomatis dulu. Tapi lu ngerasain main Orange dulu. Nanti dari Orange cobain ngoding pakai Python. Nah, lu udah satu semua kan? Udah satu. Saya masih kuliah. Masih kuliah. Ini jadi skripsi dengan tesis S2. Kuliah Ini jadi S2 asli. Bisa jadi S2. Gua lagi ngajar S2. Hah? maksudnya disuruh tesis ya. Ini udah tesis ini. S2. Ini baru dari kemarin. Nah, lu ini kerjain beneran. Jadi S2. Kalau mau ambil S2 udah ada materi. Udah siap. ada sih ya. Oh, udah tahu bikin apa. Ini kan judul paling doang ini. Bagaimana kita pakai AI di belakang di backend. Iya. Bagaimana mengintegrasikan AI di backend. AI. Cuman yang awal pertama kita coba, kalau nggak main dulu, kita coba manual dulu kan. Nah, kalau kita udah bisa dibikin dalam codingan Python masukin ke dalam, wah udah itu pembimbingnya udah handle semua. Soalnya pada Tinggal gue lagi ngajar S2 di Presiden University karena anak 2. Jadi kemarin dekannya datang ke rumah. Jadi istrinya dia jadi profesor di University. Terus gue diminta suruh ngasih keynote gitulah. Terus buat terima kasih datang ke rumah dong. Juga dia dekan Pasca Sarjana. Udah gitu, kuliah aja di sini. Udah kuliah dong di sana. Sekalian nih gue, ngajar juga sekalian. Dulunya di sini. Ya udah mana? Iya, orang ngajar. Ya orang ngajar daripada anak gue. Lu juga ngajar lah. Emang Jokowi doang yang udah kebayang kan? Enggak. Lu cobain tektokan pakai ini. Gue tau namanya. Ono IKDTD. Ono ONNO. Ono @indo.net.id. Tulis ceritanya ini kali ya. Repot gue pada pakai pribadi aja. Kalau mau global gini lu harus ngopi dulu nih data ininya. Data satu Indonesia Award nih. Buat training data. Boleh. Buat training data. Ada ini. Paksa pakai sebelah lagi. Ya, iya. Tapi kalau udah di folder Orange tadi aku udah Nggak ada. Itu Ada. Itu mah buat data latihan doang. Satu Indonesia Award. Tadi aku kopi e-booknya Iya semuanya kopi apa gitu. nggak muat pas semua. Banget. Udah kayak udah perusahaan. Emang perusahaan bukan kaya gitu. Udah teman perusahaan. Manifesto. Apa hacker? Sama ini PPS. Yang di kopi gitu dasar parah lu. Hari ini Kantor itu kekurangan. Kemarin data itu gimana Pak? Data Kominfo. Itu mah bisnis. Itu kan urusan Kominfo. Akhirnya minta maaf. Gimana Bisnis sih itu Pak? mah bukan. Bisa minta maaf gitu. Lu percaya? Mana yang percaya? Lu percaya? Hacker minta maaf. Sejak kapan hacker minta maaf? Lu digoblokin. Tapi dia udah ada kopi. Kan alhamdulillah darah naik ya. Iya. Nah, itu kalau itu. Iya. Alhamdulillah naik. Bentar, ini kenapa kedeteksi? Oh lagi nyala dia. Oh iya udah. Sia bintang. Tadi aku ada lagi Pak, ada lagi developer programmer itu di Jogja gitu. Oh. Apa sih?
Jadi ini data CI ini buat training data, tapi gede dulu berarti. Gede itu maksudnya ada yang 8.000 itu ada juga. Tapi yang 8.000 kan belum ada nilai. Yang ada nilai itu 1.000-an. Oh gitu. Lumayan sih. Nah tapi dari buat yang 8.000 sebetulnya bisa dikasih nilai nggak? Dari Nah itu diambil nilai ini. Itu kan 8.000 dimasukin ke dashboard penjurian yang abstrak. Ya, yang awal. Pasti lu punya nilainya dong. Ada. Kalau enggak lu ambil aja. Kalau nggak saya itu udah. Iya. Kayak gini Soal itu aja. Cuman kalau mau jujur gue bilang sih pas gue ngeliat dari ini hasilnya itu Ya ini. Ya. kayaknya nilainya sambil tidur. Mainnya apa cuma kemarin kita dikasih waktu cuma 2 hari sama kita. Terus pada protes, ada yang pegangan lah belum ini. Tambahin hari lagi deh. Makanya gue bilang kayak dulu pakai AI Itu pasti asal dan udah tahu lah gue udah tahu lah. bahkan ada satu dari perwakilan Astra lupa apa gitu ya, itu nggak nilai sama sekali, akhirnya diwakilin sama Telkom. Wah. Dan Oke, udah lepas dulu. Oke. Kopi dulu. Ada folder namanya sih. lu nih Lu nggak punya? lu nggak ada ini nggak ada Udah ini ada. ini orang gue di motor buatnya tuh wah Ada folder namanya sih ya. emang ngeri, ada ininya aja Pak, tapi Ya nggak apa-apa kan folder lu aja yang kena. Folder lu kan folder gua. Makanya lu pada pakai Willy note dari gua santai hidupnya. Jadi kerjaan kayak gini biasanya buat S2. Soalnya ini kan gua kan ngajar S2. Lumayan. Oh, jujur dulu ya. Sebenarnya belum juga. belum apa Belum. Ini anak-anak S2 itu emang pinter kagak? biasanya gue tuh pengen apa urusan pekerjaannya kan. Iya. Pekerjaan. Kalau anak gua kan anak gua ada beberapa dua yang S2 ini ya. Satu anak IT. Tapi kerjanya bukan di inian sih. Dia product manager. Begitu dia tadinya dia maunya ke product manager lagi yang ada di PU S2-nya AI udah ngambil AI. Yang satu lagi ini anak males matematik. Jadi ngambilnya Vcom. Dia kerja di Metro TV, edit video doang. Udah gitu gaji kagak naik-naik. Frustasi nih anak kan. Ilmu bukan ilmu itu lah komunikasi. Kerjanya edit video doang, gaji kagak naik. Udah gitu mulai ngelihat sepupunya dia. Bukan itu kakaknya, sepupunya dia dari Unibrow. Udah gitu Unibrow terus dia kerjanya di cyber security. Kan gaji langsung jeplak ya, jeplak banget. Nafsu lah dia anak. Soalnya terus datang suatu hari, wah aku pengen belajar IT. Lah kemana nggak mau? Bisa apa? Ada motivasi lu Motivasinya ini nafsu ya sepupunya gaji gede banget. Orang sepupunya pergi ke Jepang kemana jalan-jalan duitnya kencang jalan. Ini anak kan nafsu gaji cuma UMR di Metro TV kan nafsu dia masuk lah. Tapi lu bayangin anak Viko belajar gini kan bonyok ya. Gua sih ketawa aja ya selalu dulu rasain lu. aku tuh dulu kenal Pauno dari zaman orang tua kita. Tahun 2000-an ya. 2000, aku dulu 2009 lulus S1. jadi politik Pauno. Bukan. Tapi dulu ini maksudnya di apa? Tapi lagi zaman-zamannya tuh yang lagi ramai wajib politik tuh aku. Zamannya butuh internet. Jadi Internet tuh masih Magdi doang gitu ya. ada dan di baju wifi di oh iya itu masih ini lah. internet pasti langka. Pakai modem itu dari ini dari smartphone. Iya. Oh iya. Colok ke sini. Modemnya dari smartphone. Zaman dulu kayak gitu. Lu masih mending lo Iya. zamannya Ono
pakai walkie-talkie internetnya. Oke. Kalau saya dulu dari tol Band Instan masih ngerasain itu Pak. Ya, kecepatan masih tapi 59, 56 kbps. Pokoknya kbps itu cuma dia kilo ya. Kbps. Tapi 2 digit sih. Soalnya pakai walkie-talkie, kecepatannya kbps 1 digit. 1,2 kbps. Itu bisa ngapain kalau satu biji? Bisa, memang bisa. Nah, tapi zaman dulu ini ya, maksudnya kebutuhan data juga Pak. Gak sekarang kan videonya udah lebih Dulu, gede lagi. wah dulu Ininya, email, karena kita kirim email gede-gede kan dari Amerika. Iya. Kan kita relaynya lewat BPT, dari BPT terus ke Bogor ke Bandung, Oh, oke. pakai radio semua. Hmm. Karena jadi di Indonesia yang paling gede itu anak Bandung, Jibun. Karena si orang ngasih free. Udah lupa pakai internetnya free, akhirnya semua mail masuk dong ke BPT. Udah gitu kan nggak bisa kekirim kan? Ya udah, orang naik kereta ke Jakarta bawa disket. Kopi. Zaman dulu floppy disk. iya masih Pakai kereta api yang seru nih. Lu bayangin nggak? Download MP3 1 mega. Sekarang berapa lama? 1 detik dapat ya? download udah Zaman itu 1 mega. Floppy tahu nggak? Kalau floppy Tahu, yang tahu nggak harganya berapa? 1 kilobyte MB. 1,4 Iya, 1,4 mega tuh. Iya. Itu kalau transfer 1 disket pakai walkie-talkie semalam. 24 jam gitu ya Kan kita pakai radio. Itu tadi jadi cuma 1 kilobyte doang dapatnya. Iya. Dan makanya gue mendingan naik kereta ke Jakarta. kopi lagu Kopi balik kan BPT kan terekam dia. Heeh. Jadi gue naik kereta ke Jakarta, terus dari kereta ke BPT kan, naik ke anak-anak internet, kopi dong, kopi, dah naik kereta lagi balik. Pertahanan kereta daripada Tapi kalau saya gangguin balik lagi kan dari Nah, ya kan udah ke kopi semua ke disket. Oh itu tadi warnanya ada itu. Iya, pakai. Oh ada gua, ya ngulang dah lu, kelar. Gua aja dia. Kelar. Gua nggak tahu di zaman lu masih ngerasain nggak kayak pakai Limeware gitu-gitu. Nggak tahu dia. Nah, apa namanya? apa sih Nah kan kabel Pak.